Papa. Aku gak nyangka selama ini Mama masih nyimpan fotonya Papa. Kalau Papa tahu dia pasti senang. Dia pasti bangga. Ternyata seberarti itu dia. Aku kangen sama Papa. Ini kan dokumen lama. Apa alasan Mama menyimpan dokumen ini? Apa ada urusannya sama Papa? Halo, Bayu. Dan ada kasus penting yang harus komandan tangani sekarang. Baik, saya segera ke sana. Tunggu saya di sana ya. Ingat ya, saya akan tuntut salon kalian. Bu, kami minta maaf, Bu. Semua di luar kendali kami, Bu. Alasan kalian semua. Kenapa rambut Bella bisa sampai kayak gitu ya? Apa itu ulah Sekar? Kapan dia keluar dari salon juga? Berarti emang Sekar yang udah lakuin semua ini ke Bella. Ingat ya, saya bisa aja sih nggak lapor polisi. Tapi saya mau viralin salon ini. Kami minta maaf, Bu. Tolong jangan viralin kami, Bu. Kami akan kasih gift voucher gratis perawatan untuk Ibu di sini. Enggak. Udah sana pergi. Udah sana pergi. Lagian kalian ceroboh sekali ya. Pergi. Kerja nggak becus. Bel, telepon kamu bunyi tuh. Aduh, apa lagi sih? Maaf Bu Bella, ini ada masalah besar di yayasan untuk acara amal makan gratis di sore nanti. Ya ampun, masalah gitu aja nggak bisa handle, harus saya juga yang turun tangan. Maaf Bu, kami juga bingung harus pesan kemana dalam jumlah besar. Karena pihak catering tiba-tiba membatalkan pesanan kita secara sepihak. Yaudah. Nanti saya kesana. Ada apa, Bel? Tante, aku bisa nggak ya pesan catering di restoran Tante? Soalnya yang biasa langganan sama aku nggak bisa nih, dia cancel mendadak. Aduh, gimana ya, Bel? Jadi gini loh, masalahnya tuh di restoran Tante itu lagi banyak pesanan wedding loh. Tante takut nggak keburu, kamu dadakan sih masalahnya. Urgent nih, Tante. Atau gini, Tante punya kenalan namanya Aminah Catering. Kamu pesan sama dia aja ya. Nih, Tante kasih nomor kontaknya. Boleh. Oke. Kirim ke aku, Tante. Ini bahan-bahan tolong kamu taruh freezer semua dong. Masa di luar kayak gini sih bisa hancur bahan-bahan. Iya, Mbak. Kamu juga, ini tuh kelamaan masak sayurnya kok kayak gini terus gasnya bisa cepet habis. Aduh, ayo cepetan. Ini mau dibawa kemana bahan-bahannya? Mau dibuang, Mbak? Dibuang? Nggak ada. Balikin sekarang semua sayuran ini. Soalnya kata ibu Mbak, kalau misalkan sayur-sayuran ini busuk, itu harus dibuang Mbak, karena bisa merusak kualitas catering kita Mbak, katanya Mbak. Ya itu kan kata ibu saya, bukan kata saya. Sekarang yang harus kamu dengerin itu adalah kata saya. Berlaku juga buat yang lain. Nggak boleh ada bahan-bahan yang tersisa sedikit pun. Pakai semuanya. Iya Mbak. Udah saya balikin. Nomor nggak dikenal. Siapa sih? Halo. Dan catering Amina, ada yang bisa dibantu? Halo, saya dengan Bella, saya mau order catering untuk hari ini, bisa? Oh, bisa Bu, bisa banget. Tapi mohon maaf ya, untuk harganya kita agak sedikit lebih tinggi karena kan pesannya on the spot. Oh, nggak masalah. Saya dapat rekomendasi ini dari Tante Astari, jadi tolong langsung dibuatkan aja, nanti saya tinggal transfer, ya. Oke, baik, ditunggu transfernya ya. Oke, makasih. Ayo semuanya cepetan. Jangan pakai lama, hari ini kita bakal dapat proyek besar dan harus diantarin siang ini. Tapi kan Mbak, bahan makanannya belum dibeli. Ya pakai semua bahan-bahan makanan yang ada di gudang kemarin dong. Mana sih gitu aja pakai nanya. Iya Mbak. Aneh ya, masa sayuran busuk disuruh disimpan? Sejak Bu Aminah sakit dan gak pernah keluar kamar, ini catering jadi acak-acakan semenjak dipegang sama anaknya. Iya, bener banget. Beda banget prinsipnya sama Bu Aminah yang mengutamakan bahan makanan. Aduh, mana sih taksinya? Lama banget. Astari,
Astari kan? Tar dulu. Maaf. Emangnya kita saling kenal ya? Ya ampun, sombong banget pakai pura-pura nggak kenal. Astari, dulu kamu itu juga bukan siapa-siapa. Ingat, dulu kamu itu ya cuma karyawan gaji UMR di perusahaan Tata Boga. Pantesan aja ya, dulu getol banget deketin Pak Baskara. Biar apa coba? Biar bisa dinikahin kan? Makanya bisa hidup mewah kayak sekarang. Waduh. Kalau ngomong jangan sembarangan ya. Lagi juga suka-suka saya. Mau mencari jalan hidup seperti apa kek? Yang jelas itu bukan pelakor. Lah, emang bener kok kenyataannya. Astari, kalau bukan karena Pak Baskara ya, aduh mana bisa kamu hidup kayak sekarang begini, mewah kayak begini. Jangan sombong Astari, ingat. Dulu kamu itu juga tinggalnya cuma di kos-kosan. Buat makan aja susah. Cukup! Apa sih? Gak usah ungkit-ungkit masa lalu saya. Waduh, saya sumpahin ya, biar kamu jatuh miskin lagi. Apaan sih? Gak jelas banget. Ini mana sih taksi online ini lama banget. Kan gara-gara kelamaan, jadi ketemu deh sama perempuan gak jelas pembawa sial. Awas ya. Jadi Bu Astari pernah hidup miskin. Mudah-mudahan Sekar nggak dengar ucapan orang tadi. Apa? Gua heran sama tuh malampir tuh. Kalau dulu dia miskin, kenapa belagu amat? Kagak mau punya mantu kayak lu. Jangan sombong Astari, ingat. Dulu kamu itu juga tinggalnya cuma di kos-kosan. Buat makan aja susah. Cukup! Apa sih? Gak usah ungkit-ungkit masa lalu saya. Sekar, titip dulu ya, aku mau ngecek pasien di sana. Ya. Bang. Kenapa? Emang ada tahu orang kayak gitu? Yang jadiin kemiskinan itu sebuah trauma. Makanya dia nggak pengen kayak gitu lagi. Ya, kalau dapat menantu kayak Bella, yang emang udah kaya dari lahir, makanya dia ngerasa hidupnya tuh bakal tenang, aman. Kenapa lu kagak ngikutin jejaknya tuh ibunya si Satria? Kawin sama Sultan yang tajir melintir. Wah, mantap. Jadi saingan lu sama si Bella. Ngapain? Biar dia kesel sama lu. Gua kan demen ngeliat dia kesel. Sekar, ada kondisi darurat sekarang. Ada apa? Ada korban keracunan di acara Yayasan Amal Bina Kasih. Yayasan Bina Kasih? Itu kan yayasan punya keluarganya Bella. Ayo. Iya, ya. Ya, ditinggal lagi deh gua. Ada apa ini? Ini Mbak nggak tahu Mbak. Tiba-tiba setelah terima makanan dari catering semuanya pada muntah dan keracunan. Kok bisa sih? Ngapain kamu sini? Mbak, maaf ya. Sekarang waktunya nggak tepat. Saya harus mengutamakan pasien dulu. Permisi. Suster, tolong tanganin dulu ini ya. Baik, Dok. Sus, tolongin Sus, anak saya Sus. Dokter dulu ya. Dokter, tolong anak saya, Dok. Coba lihat. Muntah, Dok. Suster, kalau sudah sebelah sana, yang sebelah sini ya, Suster. Baik, Dok. Yuk. Bentar ya. Gejalanya hampir semua sama. Saya curiga kalau ini keracunan makanan massal. Suster Sekar, apa mereka ini korban yang diduga keracunan massal?
Karena aku dapat laporan dari salah satu orang tua korban. Iya Mas Satria, mereka semua ini korban keracunan makanan di acara makan gratisnya Yayasan Bina Kasih. Yayasan Bina Kasih? Itu yayasan milik keluarganya Bella. Ibu, sekali lagi saya mau minta maaf ya atas semua kejadian ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya janji saya akan bertanggung jawab atas semua pengobatan pasien. Oke, tapi kami tetap minta kasus ini diusut sampai tuntas. Ya, permisi. Bella, sebenarnya ada apa sih, Bel? Iya Mbak. Kok bisa ya anak-anak keracunan massal seperti itu di acara amal? Bel, atau kamu sengaja ya ngadain makan gratis, tapi kamu pakai makanan yang nggak layak? Satria, kamu apa-apaan sih? Kamu jadi nyalain aku? Oh, atau kamu nyalain aku gara-gara perempuan ini? Jadi kamu ikut-ikutan gitu nyalain aku? Satria, asal kamu tahu ya, aku ini bayar ke pihak catering nggak gratis, Satria. Harusnya kalau kamu mau nyalain itu bukan aku, tapi pihak cateringnya. Ngapain kamu nyalain aku segala? Lagian aku juga direkomendasi sama mama kamu kok. Yaudah sekarang gini aja, kasih ke aku alamatnya. Aku bakal selidikin sendiri. Aku juga mau ke sana, kita bareng aja, yuk. Saya juga ikut ya Mas, soalnya sebagai perawat dari rumah sakit, saya pasti bisa bedain makanan itu layak atau tidak. Ngapain ikut segala? Emangnya kamu ahli gizi? Pengen ngecek makanan segala? Minimal ngaca. Orang cuma suster. Saya emang cuma suster Mbak. Tapi karena saya suster, saya perlu tahu masalah apa yang dialami sama pasien saya. Jadi saya tahu tindakan apa yang harus saya lakuin. Lagian saya juga bisa kok jalan sendiri. Permisi. Sekarang. Satria, ingat ya janji kamu. Tenang Sekar, tenang. Ingat kata Bang Jali, masa iya kamu biarin Satria tua sendirian? Please dong, jangan sama Bella tapi. Permisi, ada yang bisa saya bantu? Oh, perkenalkan, saya Naya, anak pemilik dari catering Aminah. Jadi ini, pemilik catering yang udah bawa bencana ke yayasan saya, iya? Asal kamu tahu ya, saya udah bayar mahal tau nggak? Tapi apa? Anak-anak yayasan saya keracunan semua, saya minta kamu tanggung jawab. Bel, kenapa sih harus mencak-mencak marah-marah pakai nada tinggi kayak gitu? Kita datang ke sini bisa ngomong baik-baik kok. Ya ampun Mbak, Mas. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Saya benar-benar kaget dengan kejadian ini karena nggak pernah sebelumnya ada case seperti ini. Atau gini aja Mbak Naya, saya izin untuk ketemu sama Ibu Aminahnya langsung ya. Saya perlu bicara sama Ibu Aminah. Maaf, nggak bisa Mas. Karena ibu saya sedang sakit parah. Sakit parah? Makanya adanya saya di sini untuk menggantikan ibu saya untuk sementara. Atau kami izin untuk periksa bahan-bahan dan makanannya? Oh, boleh Mas, boleh banget. Karena saya jamin semua bahan-bahan makanan yang ada di sini sangat aman untuk dikonsumsi. Silakan Mas cek ya. Permisi. Apain sih kesini segala? Maaf ya Mbak, saya baru sampai. Saya dari rumah sakit Mbak. Saya boleh nggak bawa beberapa bahan di sini untuk dicek? Oh, boleh Mbak, boleh banget. Silakan Mbak pilih bahan-bahannya biar saya ambilin wadahnya dulu. Makasih Mbak. Aku campur aja sih, so tau banget. Satria, aku mohon banget kamu bantuin aku ya Satria buat usut kasus ini. Aku juga mau tuntut tuh tempat cateringnya. Soalnya gara-gara dia, nama baik aku, keluarga aku, dan juga yayasan aku tuh jadi rusak. Aku gak mau. Ya, kamu udah baik banget.